Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Nadia Hakim, saya dari program studi Sastra Inggris. Di sini, saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang menjadi penanda jati diri bangsa. Di era globalisasi, bahasa asing, terutama Inggris, semakin mendominasi media, teknologi, pendidikan, dan hiburan. Karena itulah kita sebagai warga negara Indonesia perlu mempertahankan bahasa Indonesia supaya tidak kehilangan fungsi sebagai bahasa persatuan. Momentum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi bukti penting bahwa bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa. Melalui acara internasional seperti ICIS, bahasa Indonesia makin diakui dan digunakan di forum dunia. Ada 4 alasan bahasa Indonesia harus dipertahankan. 1. Memiliki dasar hukum yang kuat. Bahasa Indonesia wajib dipakai di forum nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia. 2. Digunakan di forum internasional. Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Agama, dan pejabat lain memakai bahasa Indonesia di ICIS. Ini menunjukkan bahasa Indonesia mempunyai martabat dan posisi penting. 3. Makin banyak dipelajari orang asing. Ribuan mahasiswa asing belajar di Indonesia setiap tahun. 4. Berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi heuristiknya adalah bahasa sebagai alat mencari pengetahuan. Fungsi referensialnya adalah bahasa sebagai alat menggambarkan dunia, budaya, moral, dan ilmu. Berikut adalah 3 kendala dalam mempertahankan bahasa Indonesia. 1. Dominasi bahasa asing di media sosial, game, film, dan aplikasi. 2. Banyak anak muda lebih nyaman berbicara campur Indonesia-Inggris karena takut dianggap kurang gaul jika hanya memakai bahasa Indonesia. 3. Anggapan bahwa bahasa Indonesia itu kurang internasional dibanding bahasa Inggris. Setelah itu, ada langkah-langkah konkret mempertahankan bahasa Indonesia. 1. Kesadaran kolektif dan upaya bersama dengan menjaga penggunaan bahasa Indonesia agar identitas nasional tak terkikis oleh dominasi bahasa asing. 2. Memanfaatkan platform digital untuk literasi bahasa, yaitu seperti membuat kamus digital, aplikasi belajar bahasa, kampanye literasi, supaya bahasa Indonesia tetap hidup di dunia maya. 3. Menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dan publik dengan cara melibatkan generasi muda agar tetap konsisten memakai bahasa nasional. 4. Kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan media untuk menjaga posisi bahasa Indonesia, regulasi, edukasi, dan kampanye literasi bahasa di era digital. 5. Disiplin berbahasa nasional seperti mematuhi kaidah berbahasa Indonesia, menghindari percampuran terlalu banyak bahasa asing atau slang, agar bahasa tetap berkualitas dan identitas terjaga. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah simbol identitas nasional dan jembatan pemersatu seluruh suku, budaya, dan keanekaragaman di Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan, yaitu dominasi bahasa asing dan budaya global, tetapi juga memiliki peluang besar sebagai media kebangsaan dan alat literasi bangsa. Pada akhirnya, masa depan bahasa Indonesia berada di tangan generasi muda. Kebiasaan kecil seperti menulis dengan baik, memakai bahasa Indonesia dalam konteks formal, dan menghargai budaya sendiri akan membawa dampak besar dalam keberlangsungan bahasa bangsa. Dengan konsistensi dan kebanggaan kolektif, bahasa Indonesia akan tetap hidup, berkembang, dan dihormati di tingkat global. Jadi, sebagai generasi muda, yuk kita jaga bahasa kita, pakai dengan bangga, lestarikan dengan konsisten, dan tunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya milik masa lalu, tapi landasan masa depan bangsa. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.